Manfaat keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya di Indonesia menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keragaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar. Sebagai pelajar generasi muda dan anggota masyarakat hendaknya mengembangkan keberagaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional dengan landasan dan arah tujuan yang dituangkan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa usaha. Kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian, akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berjumpa dan bergaul dengan orang lain yang berbeda karakter, berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Tetapi dalam keberagaman ini kita dituntut untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, kreatif, dan mandiri. Pribadi yang mampu beradaptasi dengan perbedaan yang ada, tidak egois, toleran, menjunjung tinggi norma dan nilai, serta mampu menjalin kerjasama dengan orang lain. Pribadi yang memiliki andil untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun, bersatu, bermartabat, dan bangsa yang maju yang tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Penyebab keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia begitu beragam sosial dan budayanya? Mari kita telaah kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama dianut penduduk. Suasana kehidupan beragam dan yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan.
Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku, hingga agama. Keberagaman sosial ini antara lain dapat terlihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduknya. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam di sekitarnya. Keberagaman sosial selain dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan, warga masyarakat juga dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat di perkotaan lebih beragam daripada masyarakat pedesaan, mulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, dan yang kedua adalah perbedaan tingkat ekonomi. Di desa tingkat ekonomi relatif sama, sedangkan di kota tingkat ekonomi warganya sangat beragam, dan warga yang miskin, kaya, dan sangat kaya. Sedangkan keberagaman budaya dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, dan bahasa. Pada masyarakat pedesaan terdapat kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku. Sedangkan masyarakat di perkotaan lebih cenderung heterogen, terdiri dari orang-orang dengan bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, faktor sejarah, faktor agama, dan pengaruh kebudayaan asing. Manfaat keberagaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menjadi kekayaan budaya bangsa, menjadi salah satu kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam budaya dan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Kekayaan budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang, sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah. Mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam membangun suatu kebudayaan. Bahasa daerah menjadi identitas dan alat komunikasi bagi masyarakat penggunanya. Bahasa juga mencerminkan jati diri kelompok, suatu suku, bangsa. Hal ini perlu menjadi perhatian dari kita semua untuk melestarikan kekayaan bangsa ini agar tidak punah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengajarkan bahasa daerah oleh orang tua kepada anak-anaknya dan menggunakan secara aktif di rumah untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Menggunakan bahasa daerah dalam pendidikan terutama untuk kelas-kelas awal. Kebijakan penggunaan dan pelestarian daerah oleh pemerintah. Dilansir dari situs Museum Sumpah Pemuda Kemendikbud.go.id pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda.
Isi Sumpah Pemuda diantaranya, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bermakna tekad untuk menjadi satu kesatuan Indonesia dengan tetap menjaga berbagai keragaman budaya daerah yang merupakan kekayaan bangsa. Memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keberagaman budaya. Menghargai perbedaan saat bermasyarakat, berada di sekolah dan lingkungan kerja menjadi penting. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikultuaris. Karena itu, multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keberagaman di Indonesia. Toleransi di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat sebagai mestinya seorang saudara. Maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Menerima perbedaan antara suku, agama, dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian sampaikan kepada saudara yang lain bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Menjadi daya tarik wisata. Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan latar belakang sejarah yang berbeda. Biasanya setiap budaya memiliki peninggalan bersejarah masing-masing. Tentu peninggalan bersejarah ini akan sangat baik bagi daerah tersebut untuk dijadikan objek wisata seperti museum, monumen, dan tempat wisata lainnya. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tapi juga karena kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing begitu takjub dengan beragam kebudayaan yang ada di negara kita yang begitu kental. Sebut saja Bali, Yogyakarta, dan Toraja. Setiap tahunnya ada jutaan turis asing yang memilih tempat ini untuk dijadikan tujuan, bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk menambah pengetahuan. Menjadi warisan budaya dunia. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan manusia di dunia. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan yang berbeda.
Beberapa budaya Indonesia yang telah diakui di dunia sebagai warisan budaya diantaranya adalah pencaksilat, batik, keris, perahu, pinisi, gamelan, dan sistem irigasi persawahan tradisional asal Bali yang bernama subak. Jadi keberagaman sosial budaya berdampak positif antara lain: A. Menjadi identitas bangsa dan negara di mata dunia. B. Memperkaya kebudayaan nasional. C. Mempererat persaudaraan. D. Menjadi sebagai aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. E. Menjadi ikon pariwisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. F. Dapat dijadikan sumber pengetahuan. G. Dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. H. Menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang berasal dari hampir seluruh suku bangsa. Hal ini mungkin terwujud sebagai masyarakat multikultural. Syarat terwujudnya masyarakat multikultural adalah apabila warga dapat hidup berdampingan, toleransi, dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut harus dijadikan pedoman untuk bertindak baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun individual. Di antara prinsip mendasar dari demokrasi yang patut dikembangkan di Indonesia adalah kesetaraan derajat individu, kebebasan, toleransi terhadap perbedaan, konflik dan konsensus, hukum yang adil dan beradab, serta peri kemanusiaan. Kebudayaan Indonesia secara sempit dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum terbentuknya bangsa Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia adalah merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, kerajaan-kerajaan yang bernafaskan agama Hindu dan Buddha sempat mendominasi Nusantara pada abad ke-5 Masehi, ditandai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, Kutai, sampai pada penghujung abad ke-15 Masehi. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan dan saling adanya hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan umum lokal dan dengan kebudayaan nasional. Di antara
hubungan-hubungan ini yang paling kritis adalah hubungan antara kebudayaan suku bangsa dan umum lokal di satu pihak dan kebudayaan nasional di pihak lain. Pemaksaan untuk merubah tata nilai atau upaya penyeragaman budaya seringkali dapat memperkuat penolakan dari budaya-budaya daerah, atau yang lebih parah, bila upaya mempertahankan tersebut justru disertai dengan semakin menguatnya etnosentrisme adalah praktik memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri. Secara lebih spesifik, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain.